Semangat pagi, selamat siang sahabat pembelajar di seluruh Indonesia. Hari ini kita berjumpa kembali di acara seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisikan motivasi, inspirasi, dan pengetahuan. Tentu saja dibawakan oleh narasumber-narasumber terbaik se-Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang dapat didownload di Google Play Store maupun Apple App Store. Sahabat pembelajar juga bisa cek website kami di indonesiabelajar.id maupun follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan jangan lupa untuk like halaman Facebook kami di indonesiabelajar.id. Baik sahabat pembelajar, perkenalkan, saya Tami yang akan memandu seminar online hari ini. Seperti biasa, di setiap Kamis siang kita selalu menghadirkan seseorang yang sangat luar biasa. Dan pada kesempatan kali ini, kita mengundang Bapak Master Gate Danang Priyadi, SPD, MM, CTM. Beliau merupakan seorang storyteller, trainer, motivator, author, writer, adventurer, dan Pathfinder Director Sertifikat. Karena beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang Pak Danang. Semangat pagi, salam Danang, datang untuk menang. Oke, luar biasa. Bagaimana kabarnya siang hari ini Pak? Kabarnya saya sangat bahagia karena Bapak Pak Dewa Brata berkenan hadir untuk menginspirasi kita dan menginspirasi Indonesia lewat Indonesia Belajar. Oke, baik. Luar biasa. Oke, sahabat pembelajar, selain Pak Danang, hari ini kita juga kedatangan seseorang luar biasa lainnya, yakni Bapak Dwi Sapta S. Brata, CTM. Beliau merupakan seorang praktisioner, lead enabler, certified theocentric motivator, dan certified black belt. Karena beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Sedewo. Good morning semuanya. Good morning Mbak Tami. Memang sudah siang, tapi semangatnya tetap good morning. Oke, siap. Bagaimana kabarnya nih Pak Brata? Fantastik, luar biasa Mbak Tami, ini seharian tadi dari pagi sampai siang ada meeting dan sekarang lebih menjadi sangat luar biasa sekali karena ketemu dengan sahabat-sahabat semuanya di Indonesia Belajar. Ada Mbak Tami dan ada beberapa peserta di sana, ada Ibu Dira, ada Ibu Gadang, Bapak Hindarto. Oh, semuanya selamat siang, semangat pagi, semangat bisnis, semangat belajar. Oke, baik. Terima kasih Pak Danang dan juga Pak Brata atas kehadirannya di acara seminar online hari ini. Baik, sahabat pembelajar, tema seminar online kita hari ini adalah refleksi 2022 dan resolusi 2023. Nah, tema kali ini sangat menarik, jadi sahabat pembelajar jangan sampai ketinggalan maupun keluar dari Zoom meeting ini sampai acara seminar online benar-benar selesai. Bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya, Anda bisa langsung tuliskan pertanyaan Anda di kolom chatroom ini atau bisa juga klik raise hand apabila ingin bertanya atau berbincang langsung kepada Pak Danang dan juga Pak Brata. Nah, baik tanpa berlama-lama lagi, silahkan Pak Danang nih terlebih dahulu pemaparan mengenai refleksi 2022 dan resolusi 2023. Silahkan Pak Danang. Ini sudah tanggal 5. Jadi refleksinya kemarin itu kalau saya tidak pernah menolak tawaran-tawaran, mulai awal tahun saya juga sudah memulai ya resolusi. Jadi buku yang di launching 50 Sciences dan solusinya pada bulan Maret atau setahun yang lalu, itu saya relaunching, ternyata banyak sambutan dan banyak yang membeli. Artinya ini luar biasa. Kemudian saya ini sekarang ini pakai HP ya, karena saya lagi ngerjain di komputer ini ada 8 materi untuk menjadi instruktur kepanduan. Karena saya sudah mempunyai Director Adventurer Pathfinder dan Director Pathfinder Certificate, maka sekarang saya ambil untuk menjadi instrukturnya. Karena kemarin waktu camping tanggal 28 sampai 30 Oktober saya sudah menjadi instruktur
meskipun saya belum punya sertifikat khusus kepanduan. Nah, supaya ada kesempatan lagi, saya mengikutinya. Dari 8 materi, saya sudah mengerjakan 7, kurang 1 akan saya selesaikan setelah acara ini. Dan ini harus dikumpulkan di akhir Juni atau awal Juli 2023. Tapi saya selesai udah di awal bulan ini, jadi nggak ada yang tertunda. Seperti orang menawarin saya untuk berkhotbah, kapan bisa berkhotbah, saya bilang, saya siap tanggal 7 nanti ya. Itu kebetulan pas Pampres tempat saya berdoa itu nanti ada ulang tahun pas Pampres yang ke-77, sehingga mestinya tempat ibadahnya mungkin susah untuk masuk ke sana karena direktur pimpinannya juga datang ke situ, mungkin Pak Jokowi juga datang karena itu ulang tahunnya pas Pampres. Lalu saya juga menyelesaikan tugas-tugas yang lain, termasuk ini ada 10 hari berdoa, saya sudah siapkan juga, ada buku yang saya tulis di buku Indonesia Belajar yang dapat hadiah tahun lalu. Nah, ini masih saya gunakan sampai sekarang. Jadi terima kasih Indonesia Belajar, dan kita terus menginspirasi Indonesia Belajar. Dan sekarang kita akan menyambut tamu yang luar biasa, yaitu yang sudah senior, mentor kita, Bapak Sadewa Brata. Silakan Tami. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Danang untuk KitKat-nya. Silahkan dari Pak Brata dilanjutkan Pak mengenai resolusi 2023 dan refleksi 2022. Silahkan Pak. Baik, ya Pak Danang tadi sudah menyampaikan dengan gamblang apa refleksi Pak Danang dan resolusinya. Sahabatku semuanya dan Mbak Tami juga, biasanya kalau akhir tahun dan awal tahun atau pergantian tahun tepatnya, itu apa yang biasa kita lakukan? Biasanya kita singkat ada 2 R. R yang pertama adalah refleksi, review, kontemplasi gitu ya. R yang pertama itu refleksi, review, kontemplasi, apa yang terjadi di belakang kita, khususnya setahun terakhir. Yang R yang kedua adalah resolusi, apa yang akan kita lakukan ke depan. Nah, kalau kita berbicara mengenai refleksi, berbicara mengenai review, berbicara mengenai kontemplasi gitu, biasanya kita bertanya pada diri kita, yang pertama pertanyaan sederhana saja, what is good? Apa yang terjadi dan bagus, baik, sangat saya nikmati, enjoy, sukses yang terjadi di tahun lalu, setahun yang lalu. Biasanya what is good. Tapi kalau terlalu banyak what is good-nya, kadang-kadang kita kurang belajar. Kadang-kadang kita menjadi apa ya, quote unquote overconfident, menjadi sombong karena apa? Oh, semuanya yang baik-baik saja yang disebutkan. Makanya biasanya untuk membalanskannya juga ditanya pertanyaan yang kedua, what's went wrong? Apa yang salah? Apa yang tidak tepat? Apa yang kurang? Apakah ada kegagalan-kegagalan kita? Mungkin kita nggak bicara kegagalan, kadang-kadang kalau kegagalan itu konotasinya negatif gitu ya. Apa yang saya belum berhasil? Apa yang saya perlu belajar lagi? Jadi what went wrong? Apa yang terjadi dan tidak sesuai dengan yang kita harapkan? Kalau kita sudah tahu apa yang terjadi, kita tahu mana yang bagus, kita sudah tahu mana yang went wrong, pertanyaan berikutnya ada why? Kenapa ini terjadi bagus? Kenapa ini terjadi went wrong? Nah, kalau kita bertanya kepada yang bagus ini, biasanya kita belajarnya kurang, tapi kita tahu, oh saya melakukan ini, melakukan itu. Nah, kalau kita berbicara ke bagian yang lain, yang what went wrong, kemudian kita bertanya why, ini harus hati-hati. Mbak Tami harus hati-hati, Om Danang. Kenapa? Ada tendensi manusia ketika kita berbicara what went wrong, kita berbicara apa yang salah, apa yang kurang, apa yang kemarin belum berhasil, apa yang perlu belajar lagi, maka yang muncul di benak manusia, dan ini sangat manusiawi, adalah apa? Blaming, cari kambing hitam, cari alasan. Makanya saya bilang,
pertanyaan ketiga, why-nya itu harus hati-hati. Kalau why-nya itu tidak genuine, tidak benar-benar dalam kondisi kita vulnerable, kita memang mengakui, menyadarinya, kadang-kadang terjebak pada blaming, pada menyalahkan, mencari kambing hitam. Iya, saya nggak lulus Pathfinder gara-gara Om Danke ini, katanya Om Danke mau ngajarin nggak jadi. Loh, kok yang disalahin Om Danke? Padahal saya sendiri yang kurang belajar. Maka saya tidak lulus Pathfinder Director seperti Om Danke. Jadi ya hati-hati dengan why. Makanya why-nya ini perlu saya garis bawahi. Be careful. Yes, you can ask. Kita boleh bertanya why, boleh bertanya mengapa dalam konteks mencari akar permasalahan dan nanti akhirnya bagaimana kita memperbaiki. Itu yang ketiga. Jadi udah ada 3 pertanyaan tadi ya. What is good? What went wrong? Apa yang went wrong? Apa yang salah? Why-nya hati-hati. Jangan terjebak pada blaming. Yang keempat apa? Yang keempat, seandainya saya boleh kembali lagi ke Januari 2022, what would we do differently? Apa yang akan saya lakukan berbeda, sehingga hasilnya berbeda, sehingga hasilnya lebih memuaskan, sehingga ya what went wrong tadi tidak terjadi. Apa kira-kira yang bisa saya pelajari dan saya akan lakukan? What would I do differently? Itu masih berbicara refleksi, berbicara kontemplasi. Nah, saya juga banyak teman-teman sekalian, jangan disangka mentang-mentang saya ngomong di sini terus semuanya tahun 2022 itu smooth semuanya. Enggak juga, banyak juga hal-hal yang saya belum capai. Salah satunya contohnya what went wrong. Saya sudah punya satu topik untuk menulis buku. Saya ingin menyaingi Om Danke, Om Danang bukunya udah lebih dari 5. Saya mau coba 1 dulu deh. Ternyata karena berbagai alasan tadi, blaming tadi, sibuk sekali, harus ini, harus itu. Sampai sekarang baru sampai halaman berapa, baru kerangkanya saya buat. Padahal seharusnya targetnya adalah buku saya tercapai. Itu salah satu dari yang what went wrong-nya saya. What good-nya saya apa? Saya kemarin memasuki tahun kedua di tempat yang baru, di tempat kerja yang baru, teman-teman baru, semuanya. Hasil tahun ini lumayan oke. Kami kebetulan bergerak di bidang agriculture, jadi tidak terlalu parah terdampak pandemi, karena walaupun pandemi kan orang tetap makan. Walaupun ada ekonominya sedang sedikit krisis, orang tetap perlu makan. Jadi agriculture lumayan aman, puji syukur, itu yang what's good. Tapi what's went wrong-nya apa? Di kantor saya merasa interaksi saya dengan teman-teman kok belum optimal ya. Masih terlalu sibuk dengan hal-hal yang remeh-temeh, yang ini itu, jadi yang kohesi hubungan saya dengan tim saya kok masih perlu ditingkatkan. That's what went wrong. Apa yang mau saya kerjakan tahun ini? Apa yang akan saya lakukan kalau misalnya saya bisa kembali lagi? Saya pasti akan deketi Pak Danang untuk dia selalu memotivasi saya supaya buku saya selesai. Yes. Kira-kira gitu. Itu kira-kira kalau kita berbicara mengenai refleksi. Sana saya belum berbicara mengenai resolusi, karena saya tahu Pak Danang mau menambahkan di sana sudah. Gitu Mbak Tami, di bagian awal saya coba direfleksi dulu, baru nanti kita bicara mengenai resolusi. Oke, silakan. Oke, saya tambahkan ya. Mbak Tami, aku tertarik sama Pak Dewa yang di agriculture tadi nggak begitu terpengaruh karena orang butuh makan. Kami itu ada bisnis, saya buku ya, saya membantu istri saya kan karena sudah pensiun, ada travel Pak, sama reading. Travel memang kurang begitu jalan, tapi begitu sekarang sudah dibuka, boleh kerannya. Ya, PPKM udah itu, wah sampai kewalahan Pak. Ada pesanan tiket langsung 70 pulang balik. Susahnya bukan melayaninya. Orang di satu perusahaan maunya yang ini, mau naik yang itu, jamin yang ini, jamin yang itu. Jadi
Pasti nggak mudah Pak nyari tiket dari 70 orang yang memenuhi selera, akhirnya ya nggak masalah sih, tekor 2 kan masih untung 68 gitu kan. Jadi masih banyak. Tapi satu hal, refleksi ini penting. Saya tetap seperti Pak Dewa hafal saya kan banyak bantu orang. Jadi waktu itu ada seorang pelayan hamba Tuhan yang butuhkan laptop untuk orang-orang di pinggiran Tangerang, kita belikan. Padahal nggak punya duit, Pak. Tapi apa yang terjadi? Nah, begitu kita ngasih, besoknya buku yang saya pikir laku 150, itu ternyata oleh penerbit dikasih tahu saya lakunya 1050. 7 kali lipat. Sehingga langsung laptop itu tertutup dengan itu. Nah, di akhir tahun ini juga begitu. Dia dipindah ke Minahasa, ke Manado, barusan berangkat seminggu yang lalu dan kemarin baru sampai. Itu, ya karena itu dianggap inventaris, jadi saya harus beliin lagi, menolong dia. Tahu apa yang terjadi, Pak? Begitu sekarang ngasih, pada nggak punya duit, ngutang itu, besoknya ada pesanan headset sampai 300-400. Itu sama dengan pesanan selama hampir 1 tahun. Artinya apa? Saya ini refleksi untuk kita bersama. When you feel ketika kamu merasa kurang, ya give another, kasih yang lain. Ternyata Tuhan membalaskan. Tujuan kita bukan untuk dibalas Tuhan, tetapi kita justru malah diberi berkelimpahan sehingga bisa membantu banyak orang. Ini refleksi sekaligus nanti resolusinya tetap kita tidak lanjutin. Contoh konkret ya. Tanggal 9, 10 nanti kami ulang tahun pernikahan, nggak mengundang orang ajak makan. Tapi uang jatah untuk makan-makan kita akan berikan sembako, kita bagi 20 orang di pinggiran Tangerang yang kekurangan. Yang makan aja susah. Jadi ini akan lebih berarti daripada saya hanya suka-suka dengan orang-orang yang suka saya. Tapi lebih baik saya suka-suka dengan orang yang membutuhkan, dan itu sukarianya bertambah banyak. Jadi jangan takut memberi, semakin beri banyak akan mendapat banyak. Begitu refleksinya. Terima kasih Pak Dewa. Siap. Tapi kita belum dengerin refleksinya Mbak Tami loh. Ayo Mbak Tami. Oke, baik. Terima kasih Pak Dewa dan juga Pak Danang atas refleksinya 2022. Dari aku sendiri belum ada gambaran sih refleksi 2022-nya seperti apa. Nanti kita bahas lanjut lagi nih Pak, langsung ke resolusi 2023 untuk Pak Tadewo dulu terlebih dahulu. Silakan Pak. Baik, setelah kita berbicara refleksi, maka kita berbicara resolusi. Resolusi itu apa sih? Resolusi itu ikrar, janji, niat untuk apa yang akan kita lakukan tahun yang akan datang, setahun yang akan datang dengan lebih baik. Biasanya kalau kita berbicara mengenai resolusi, dimulainya dengan saya, dengan aku akan, aku ingin, aku mau, dan seterusnya, bla bla bla. Saya tidak akan membahas mengenai, biasanya orang kalau bicara refleksi gitu, resolusi gitu, kemudian akan lari kepada apa itu namanya, kepada sesuatu yang biasanya dibilang yang objektif gitu ya, sesuatu yang achievable, sesuatu yang apalagi, sesuatu yang clear, jelas, itu teman-teman semua sudah biasa melakukan. Kalau mau bikin objektif kan ada itu rule-nya. Nah, saya akan coba mencari dengan ini yang lain. Ketika kita berbicara mengenai dari angle yang lain, ketika kita berbicara mengenai saya akan, saya ingin, saya mau, itu biasanya diikuti dengan sebuah tindakan. Ya kan? Saya mau, atau diikuti dengan apa ya namanya ya? Hal yang terkait dengan attitude biasanya. Saya mau tahun depan lebih generous seperti Om Danke tadi, seperti Om Danang misalnya. Saya ingin lebih generous. Saya ingin lebih, tadi kan saya refleksinya salah satunya hubungan saya dengan tim belum erat, saya ingin mempererat. Jadi I want to do, saya ingin melakukan, saya ingin mempererat hubungan saya dengan tim saya misalnya. Jadi biasanya diikuti dengan tindakan atau attitude. Nah,
ketika kita berbicara mengenai tindakan atau attitude itu, pada dasarnya sebenarnya kita akan melakukan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Melakukan sesuatu yang lain. Something different dibandingkan dengan apa yang sudah kita lakukan. Sehingga di situ kita biasanya mengatakan ada perubahan, ada improvement, ya kan? Yang kita improve apa? Attitude kita. Attitude itu datangnya dari mana sih? Sikap itu datangnya dari mana sih? Tindakan action itu datangnya dari mana sih? Ternyata itu datangnya salah satunya adalah dari habit. Kebiasaan. Kita punya kebiasaan males. Saya tadi bilang males karena kemalasan saya, maka buku yang seharusnya sudah terbit untuk menyaingi Om Danke jadi belum terbit. Kemalasan. Saya ingin ubah kemalasan saya itu menjadi rajin, misalnya. Mengubah attitude saya dengan cara mengubah habit saya dari malas menjadi rajin. Jadi yang kita ubah sebenarnya apa, teman-teman? Attitude. Attitude itu di sebaliknya apa? Habit. Kenapa habit itu penting kita ubah? Karena menurut penelitian, teman-teman sekalian, Mbak Tami, tindakan orang itu, kita berpikir bahwa manusia adalah makhluk yang cerdas. Manusia adalah makhluk yang ilmiah, makhluk yang scientific, makhluk yang logis. Itu kan yang selalu kita klaim seperti itu kan. Tetapi kenyataannya lebih dari 50%, mungkin 60-70% dari tindakan kita itu tidak didasari oleh pertimbangan yang logis, lebih banyak didasari oleh habit, kebiasaan. Ketika sesuatu terjadi, reaksi kita yang pertama muncul itu bukan karena kita mikir, bukan karena kalau saya lakukan ini nanti begitu, kalau kayak begitu nggak akan ada orang marah, nggak akan ada orang yang berantem, nggak ada orang yang ngomel-ngomel karena nggak sabar. Jadi yang mendorong kita melakukan itu adalah apa? Habit. Kebiasaan kita. Jadi kalau kita mau mengubah attitude, mengubah kebiasaan, mengubah sikap, mengubah perilaku kita, mengubah tindakan kita, salah satu yang harus kita lakukan adalah mengubah habit kita. Itu yang perlu kita pertimbangkan, teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, oke, you can do whatever you can. Kita bisa membuat resolusi apapun, tapi ingat, apapun itu yang kita lakukan. Sebagian besar orang membuat resolusi itu terkait dengan attitude, dan attitude itu dipengaruhi oleh habit. Sebagian besar tindakan kita juga banyak didorong oleh habit, walaupun kita dianggap sebagai manusia itu sebagai makhluk yang logik, makhluk yang cerdas. Tapi ternyata sebagian tindakan kita banyak dipengaruhi oleh habit. Nah, saya stop dulu di situ. Mungkin Om Danke atau ada dari teman-teman yang di Zoom, di ruangan Zoom yang mau bertanya atau menyampaikan pandangan dulu. Nanti kalau saya ngomong terus nanti kehabisan waktu buat Mbak Tami dan Om Danke dan juga teman-teman yang keren, super keren ini yang ada di dalam Zoom meeting pada siang hari ini. Bagaimananya nanti setelah ini ya Mbak Tami ya, silakan. Saya tambahin dulu ya. Karena Pak Dewo tadi mau ngejar saya mau lari ah. Jadi kalau saya refleksi, 27 Maret 2020 terbit buku 77 Cara Bodoh Hidup Bahagia. Ulang tahun saya pasca pensiun. 27 Maret 2022, 50 kesalahan dan solusinya. Yang dulu pernah digagas diterbitkan bersama Pak Eloi. Tapi karena kesibukan beliau, saya terbitin sama Ayu. 27 Maret 2023 nanti, saya akan menerbitkan 77 keajaiban di dalam kehidupan. Nah, supaya nggak terkejar Pak Dewa, nanti tahun depan, bahkan sampai tahun depan saya, 27 Maret 2024, nanti akan saya munculkan 77 cerita cinta. Sehingga dengan demikian sudah 6 yang di depan mata. Nanti kalau Pak Dewa jadi 1, saya nambah 1 lagi. 50 kebiasaan ciri sukses. Itu tahun 2024. Jadi, kalau lari, ayo lari-lari, nggak apa-apa. Saling memacu.
Lalu saya ini sementara ini kan banyak menawarin orang-orang podcast. Istri saya bilang, kalau kamu ditawarin nanti podcastnya masuk orang itu. Bagi saya nggak masalah. Seperti kita menginspirasi Indonesia, yang penting kita bisa berbagi. Nah, di sini saya selain jadi instruktur CTM, Theocentric Motivator, nah sekarang saya akan bagi ilmu sebagai instruktur dari Adventurer Pathfinder. Jadi saya merasa bahwa ilmu itu harus dibagi untuk orang lain, dan saya mengajak bahwa seperti nanti tanggal 28 Juni sampai 3 Juli 2023 akan ada perkemahan di Cibubur hampir seminggu. Paling enggak saya bisa mengajak 4-5 orang maju untuk mendapatkan PIN sebagai instruktur. Jangan hanya saya sendiri. Saya ngajak teman saya ada 3 atau 4 sama istri saya, jadi bisa 5 atau 6 yang akan menerima PIN sebagai instruktur. Jadi itulah salah satu resolusi untuk mengajak orang lain sukses sehingga banyak orang lagi terinspirasi. Terima kasih. Silakan Tami. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Pak Danang dan juga untuk Pak Brata pemaparannya mengenai resolusi 2023 dan juga refleksi 2022. Nah, untuk sesi selanjutnya ini sudah ada sesi tanya jawab. Jadi bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya, Anda bisa langsung tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat room atau bisa juga untuk klik raise hand apabila ingin bertanya langsung atau berbincang langsung kepada Pak Danang dan juga Pak Brata. Nah, untuk saat ini sudah ada satu komentar dari Ibu Susiana. Luar biasa Pak Danang. Happy wedding anniversary dengan Ibu ya. Setia sampai surga dan terus tulus berbagi untuk sesama. Amin. Oke, baik. Terima kasih Ibu Susana. Inspiratif juga Pak Dewa. Sukses ya semuanya. Oke, baik. Lalu sudah ada juga pertanyaan dari Ibu Jessica. Nah, saya bacakan ya Pak Danang dan juga Pak Brata. Selamat siang Pak Dewa dan Pak Danang. Mau tanya, apabila resolusi tahun 2022 tidak tercapai dan kita jadi agak tidak semangat untuk membuat resolusi 2023, bagaimana sebentar Pak. Tips. Bagaimana ya Pak tips agar resolusi 2023-nya tercapai? Nah, dari Pak Brata dulu nih, silakan Pak, lalu nanti dilanjutkan untuk Pak Danang. Siap. Ibu Jessica, sahabatku Ibu Jessica, kalau Anda punya resolusi tahun 2022 dan tidak tercapai, jangan berkecil hati. Karena di dunia ini ada banyak sekali, bahkan orang bilang, ada yang pernah bilang mengatakan bahwa lebih dari 60% resolusi itu tidak tercapai. Saya juga punya beberapa resolusi yang tidak tercapai. Contoh sederhana resolusi yang tidak tercapai itu bukti bahwa banyak resolusi yang tidak tercapai itu apa? Di awal tahun, biasanya fitness center itu kebanjiran pelanggan. Baik member lama memperpanjang membership-nya, maupun calon member yang baru yang mendaftar untuk ikut fitness supaya bodinya langsing seperti saya ini. Tapi apa yang terjadi? Nanti kalau kita kembali ke dalam ruang fitness itu mungkin bulan Maret, itu tinggal kurang dari 25% yang masih aktif. Bulan Juni hampir-hampir sudah tidak ada, hanya memang member-member yang memang secara rutin dan memang mereka punya passion yang kuat di sana. Jadi jangan berkecil hati Bu Jessica kalau misalnya ada yang belum tercapai. Saya juga ada, mungkin Om Danang juga ada, mungkin Mbak Tami juga ada resolusi yang belum tercapai. Bahkan ada juga satu joke yang mengatakan resolusi tahun ini sebenarnya adalah resolusi ulang tahun dari tahun lalu yang sudah disiapkan tahun sebelumnya dan sudah ditanamkan tahun sebelumnya lagi. Itu adalah hal yang wajar. Makanya siang hari ini kita akan menyampaikan, kita akan membahas, kita akan mengupas seperti yang ditanyakan oleh Mbak Jessica tadi. Tipsnya apa ya? Supaya kita bisa mengubah, supaya kita bisa mengikuti, supaya kita bisa melaksanakan dengan komitmen resolusi tahun 2023 ini. Ini ada beberapa tips yang nanti akan saya coba sampaikan. Nanti silahkan kalau ada hal-hal yang kurang jelas ditanyakan lewat Zoom atau bisa juga raise hand untuk bisa berbicara langsung. Yang pertama,
biasanya kalau kita mau resolusi kita itu kita kerjakan dengan sepenuh hati, dengan semangat, dengan gigih, itu adalah temukan big why di balik resolusi itu. Mengapa saya ingin melakukan itu? Kalau mengapanya itu nggak kuat, biasanya akan susah untuk kita tetap gigih menjalankannya. Ketika seseorang itu harus berjuang untuk anaknya yang sedang sakit misalnya, saya tidak berharap di sini ada yang sakit, hanya contoh aja misalnya untuk anaknya atau untuk mamanya yang sakit misalnya. Itu semangatnya tidak akan putus, teman-teman. Kenapa bisa? Karena di situ ada big why. Ada orang yang saya sayangi, yang ingin saya selamatkan. Maka saya akan berjuang sampai tetes darah yang penghabisan. Jadi di balik resolusi itu, temukan big why. Kalau di dalam resolusimu belum ada why yang cukup besar, yang cukup kuat untuk mendorong teman-teman untuk menjalankannya, kemungkinan untuk gagalnya besar. Bisa berhasil, tapi kemungkinan untuk gagalnya besar. Bayangkan teman-teman, misalnya ini kita dalam keluarga, ketemu lagi bercengkerama dengan orang tua kita yang sudah agak sepuh gitu misalnya, tiba-tiba tercetus, misalnya tercetus dari orang tua kita, mama kita yang kita sayangi gitu. Aduh nak, kita ngelihat kapan ya saya bisa dibawa ke Mekah misalnya. Kapan ya saya dipanggil untuk berziarah ke Mekah misalnya. Entah umroh, entah berhaji, misalnya umroh lah, kapan ya? Ketika kita sebagai anak mendengar itu, dan kita sangat mencintai orang tua kita, kemudian tiba-tiba timbul resolusi, kalau gitu saya akan bekerja keras, supaya saya dapat menabung, dan saya bisa memberangkatkan mama saya pergi umroh misalnya. Di situ muncul big why. Big why-nya apa? Karena cintaku pada orang tuaku, I will do whatever I can do. Maka ketika hal itu terjadi, big why-nya itu ada. Oh, nggak usah disuruh, nggak usah diapa. Hari Senin langsung bangun, berangkat kerja, apapun pekerjaannya kita kerjain. Kalau kurang, kalau perlu lembur-lembur, kalau perlu nyari tambahan pekerjaan, supaya bisa memenuhi apa yang menjadi resolusi kita untuk orang yang kita cintai. Jadi temukan your big why. Temukan alasan yang kuat, yang mendasar, sehingga teman-teman mau menjalankan. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-temanku sekalian, saya ke ini adalah CTM, Certified Theocentric Motivator. Di dalam resolusimu itu, please usahakan relates to God will. Usahakan resolusi kita itu sejalan, berhubungan, selaras dengan rencana Tuhan, selaras dengan kehendak Tuhan. Bukan untuk memenuhi nafsu kita sendiri, bukan untuk memenuhi keinginan kita semata-mata, keinginan jasmani kita, tetapi relate with God. Ketika direlate dengan Tuhan, itu biasanya itu menjadi sesuatu yang dalam. Ya, itu menjadi sebuah calling, orang bilang. Ini menjadi sebuah calling, karena ketika kita itu menjadi sebuah calling, sama seperti big why tadi, biasanya itu akan lestari. Itu akan membuat kita terus bersemangat. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang akan kita lakukan, yang kita angan-angankan untuk kita lakukan itu, buatlah itu menjadi effortless. Jadi buatlah itu semudah mungkin. Slice and dice, iris tipis-tipis sehingga menjadi pekerjaan yang sangat mudah. Contoh sederhananya apa? Saya resolusinya tahun ini mau membaca kitab suciku setiap hari. Bangun tidur saya mau baca.
Supaya itu effortless, bagaimana caranya? Ya, taruhlah kitab sucimu di samping tempat kamu tidur. Bangun tidur melek, yang dilihat langsung Alkitab itu. Apalagi malam sebelumnya Alkitabnya udah dibuka, besok saya mau baca bagian ini udah terbuka. Begitu melek ngelihat itu, mau nggak mau secara effortless kita akan melakukan. Tapi bayangkan kalau Alkitabnya kita bilang mau membaca Alkitab, Alkitabnya ditaruh di lantai 2. Kita tidur di lantai 1. Bangun tidur mau menginjak ubin aja udah dingin, harus jalan ke lantai 2. Kemungkinan besar itu nggak akan terjadi. Kemungkinan besar. Jadi buatlah effortless untuk melakukan apa yang kita inginkan tadi. Kalau kita mau olahraga gimana, Pak, misalnya? Kalau perlu sebelum tidur, pakai dulu kaos kakinya, sepatunya taruh di samping tempat tidur. Bangun tidur, sudah berkaos kaki, udah pakai pakaian olahraga, ngelihat sepatu, mau nggak mau, ya adalah saya kerjakan. Tapi kalau bangun tidur, belum pakai sepatu, belum pakai sepatunya kembali ada di garasi, mungkin kita tidak akan mudah untuk melakukannya. Sebaliknya, kalau kita ingin menghindari, ingin mencegah, ingin tidak melakukan sesuatu lagi, buatlah itu menjadi effortful. Contohnya, kalau kita ingin bangun pagi itu jangan langsung buka HP. Ya HP-nya jangan taruh di samping tempat tidur. Taruh di kamar tamu kalau enggak. Sehingga ketika kita bangun tidur, kita nggak langsung melihat HP itu. Kalaupun mau membuka HP, membuka sosmed, harus jalan ke kamar tamu. Sehingga ini menjadi effortful, menjadi perlu apa? Perlu usaha untuk melakukan itu. Sehingga kita lama-lama jadi, adalah nanti aja lah, mendingan tiduran dulu. Mendingan dilihat yang di samping kita ada Alkitab, saya baca dulu. Jadi buatlah itu effortless kalau mau kita ingin lakukan. Buatlah effortful kalau kita ingin menghindarinya. Jadi slice and dice, dilakukan secara kecil-kecil supaya bisa kita lakukan. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, teman-teman sekalian, biasanya kita orang itu tidak sabaran. Ya toh. Padahal kita tahu segala sesuatu itu butuh proses. Om Danang itu ketika menulis buku itu butuh proses, tidak langsung jadi. Ya toh? Tidak tutup mata, habis itu begitu dibuka mata barang itu ada, tapi butuh effort, butuh proses. Di sana ada proses, kita harus menyadari itu. Dan kadang-kadang proses yang panjang. Kalau saya mau menurunkan berat badan saya di awal tahun misalnya, 1 bulan semangat, 2 bulan semangat, bulan kedua atau minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, di depan cermin lihat, kok nggak ada perubahan ya? Kok nggak kelihatan perubahannya? Saya udah effort ini 3 minggu, 4 minggu, itu nggak kelihatan. Ketika melihat itu, akhirnya kita kadang-kadang putus asa. Karena apa? Kita harus tahu bahwa itu butuh proses, butuh 3 bulan minimal, mungkin baru kelihatan hasilnya sedikit. Maka supaya kita terus menjaga semangat kita dan waktu yang panjang butuh effort proses, ada saat-saat yang dimana kita seperti stagnan itu tetap terus berjalan apa? Reward yourself. Setiap kesempatan, setiap kesuksesan kecil, rewardlah. Bikin reward apapun, berikan reward penghargaan, hadiah untuk dirimu sendiri. Sehingga Anda tidak merasa gagal. Anda tidak merasa stuck, tidak merasa tidak maju. Saya udah berhasil loh. Walaupun belum turun, tapi saya udah berhasil loh melakukan ini. Saya udah berhasil melakukan itu. Berikan reward, terus reward, reward, reward. Akhirnya kita bisa menyelesaikannya. Yang terakhir, ini yang kelima atau yang keenam, yang kelima, nanti teman-teman bisa kita diskusi lebih lanjut, kita berikan contoh-contohnya kalau perlu nanti. Salah satu cara untuk membuat kita itu terus bersemangat adalah write it, tuliskan apa yang menjadi resolusimu. Kalau perlu, talk to people, sampaikan kepada orang-orang yang mungkin kemungkinan kelihatannya dia akan mensupport Anda. Sampaikan.
Saya tahu Om Danang itu kalau memotivasi orang untuk menulis luar biasa. Sampaikan kepada Om Danang, Om, saya mau menulis, bantu dong. Om, saya punya resolusi menulis, dong. Saya mau punya resolusi ini, kira-kira gimana ya teman-teman sekalian? Kenapa? Ini sebenarnya sudah pernah saya sampaikan juga sih, tapi saya ulang lagi. Ketika saya menuliskannya, ada pepatah mengatakan, writing is committing. Ketika kita menuliskannya, sebenarnya kita membuat komitmen. Ketika itu menjadi tertulis, apalagi ditempel di depan mobil kita, tuh ditempel di meja kerja kita, semua orang lihat, ada dorongan untuk, secara psikologis ada dorongan untuk memenuhi. Udah saya tulis, malu juga nih. Saya sampaikan ke banyak orang, malu juga nih kalau nggak saya kerjakan. Dorongan itu ada. Writing is committing, ya. Menyampaikan kepada orang di sekitar kita, membuat komitmen kita menjadi lebih dahsyat, menjadi lebih bersungguh-sungguh, menjadi lebih bersemangat. Kalau hanya disimpan dalam hati aja, nggak saya kerjain juga nggak ada yang tahu, hanya saya yang tahu. Paling ada saya dan Tuhan yang tahu, nggak apa-apa lah, nggak malu-malu amat lah. Tapi kalau udah tulis besar di whiteboard gitu, semua orang lihat, kalau nggak kita kerjakan kayaknya gimana ya, secara psikologis itu akan, walaupun kita nggak bilang committing, tapi secara psikologis itu akan meningkatkan komitmen kita untuk mengerjakan. Tulis, sampaikan kepada orang yang akan mendorong, yang kemungkinan akan mensupport kita, yang kita dapat andalkan bahwa dia akan mensupport kita. Maka otomatis dorongan itu akan muncul. Ya, saya stop di sini dulu. Om Danang akan menambahkan dengan cerita-cerita dan pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Silakan. Betul Pak Dewa, soal buku. Waktu itu tahun 2017 Oktober itu ada rapat di kantor. Rapatnya di Puncak. Lalu suruh orang buat komitmen. Karena saya itu terjun di lapangan, di toko-toko, komitmen saya akan buat buku panduan untuk berjualan. GM saya nggak percaya loh. Karena melihat saya kan potongannya apa bisa orang ini menulis sudah 30 tahun di Gramedia belum buat apa-apa. Tapi betul Pak Dewo, kalau kita komitmen, lo itu saya tulis, kan tulis di papan itu, semua suruh nulis masing-masing. Gila juga Pak Dewo, saya nulis di paling atas, paling tengah, sehingga mencolokkan. Alhamdulillah, puji Tuhan, dapat itu tercapai. Jadi akhirnya setelah saya tercapai, yang lainnya mungkin nggak tercapai, akhirnya tulisan itu, dashboardnya itu dihilangin gitu loh. Karena tahu bahwa saya tercapai. Nah, GM saya itu kurang mempercayai saya, tapi justru direktur saya, CEO saya mengatakan, tulisanmu bagus. Dan laris memang, kita ulang 5 kali, bestseller, terjual lebih dari 10.000 eksemplar, dibajak di mana-mana, ya sampai sebagai instruksi saya juga dibajak, jadi saya nggak masalah. Yang penting nama saya kemana-mana, udah ya ikut menyejahterakan orang. Soal tadi yang misalnya nggak tercapai, saya mau nebitin buku 77 keajaiban kehidupan sebenarnya Desember. Tapi saya tunggulah namun yang tepat yaitu pas ulang tahun saya, sehingga nanti kelahiran saya itu kelahiran buku juga. Mungkin itu lebih tepat dan itu lebih enak minta sama istri. Aku dihadiahi buku dong. Karena menerbitkan buku mahal juga ya Pak Dewo, bisa 50-70 juta ya. Jadi kalau itu alasan yang nggak bisa ditolak karena untuk ulang tahun kan. Nah itu dia. Nah ini kita cari-cari momen yang tepat. Jadi kalau soal menulis buku tadi, terima kasih Pak Dewo mengingatkan. Barusan Andreas Kennedy ini mengirim buku. Terima kasih Om Dangke. Om Dangke itu mentor saya, role model saya. Buku saya sekarang ada edisi cetakan bestseller. Nah ini mungkin akan saya datangkan di Indonesia Belajar seri berikutnya minggu-minggu ini di awal Januari ini untuk dia sharing gimana menjadi bestseller. Karena betul tadi Pak Dewo menyampaikan bahwa jangan nyalain Om Dangkenya, kamu sendiri ngerjainnya gimana. Ini salah satu contoh dia ngerjain ya total out, komitmen. Sehingga berikut terbit itu saya keliling ke Gramedia, gila dia. Dia ngikutin saya tapi justru langsung di nomor 1 semua loh Pak. Di toko-toko itu. Di nomor 1 itu saya aja mulai dari nomor 10, lalu nomor 5, lalu nomor 3, baru cetak ulang. Nah ini yang ngikutin saya nganggap saya menjadi mentornya, role modelnya, langsung nomor 1 semuanya. Dan sekarang menjadi bestseller. Nah ini yang sampaikan Pak Dewa tadi betul. Jadi jangan terus nyalahkan mentornya. Kita sendiri harus bagaimana. Tapi yang sampaikan Pak Dewa juga betul. Istri saya kemarin itu mau melangsingkan tubuh, resolusi, sampai 3 paketnya belum diambil.
Karena dibalut dingin, kemarin tuh saya nganter ke Puri, Mary Body Friends Lines itu, langsung Pak, 3 paket diambil 2 jam lebih. Padahal harusnya 45 menit. Cuman yang disampaikan Pak Dewo tadi betul. Akan berturut-turut nggak seperti ini, atau baru awalnya langsung 3 kali langsung direpel begitu ya. Tapi makanya kita mencari orang-orang, kalau istilahnya Tami itu, bahwa ada inspirator di Indonesia Belajar. Ini ya penting. Saya tadi juga dipacu oleh Pak Dewo soal menulis buku. Saya akan memacu istri saya supaya tidak makan nasi ya. Pagi mungkin rebusin telur ayam kampung, susu kedelai, malam mungkin empon-empon atau jahe. Lalu kalau diajak makan relasi-relasinya, kita selalu pesen salad. Atau juga kalau kita mau makan sendiri, ya di Raca misalnya, ya ambil yang sayur-sayuran, di pizza yang salad saja, atau beli sayur asem tidak pakai nasi. Sehingga mesti memang ada orang-orang dalam tanda petik bukan mengawasi tapi mendorong, menyemangati. Dan itu saya senang, termasuk orang-orang yang sekarang bisa menulis buku bahkan melewati saya. Ya, kesusahan seorang itu kalau ada orang lain meniru mengikuti kita dan dia laku lebih sukses. Seorang guru juga begitu. Seorang guru menjadi guru yang baik kalau muridnya jauh menjadi lebih baik daripada gurunya, gitu loh. Dan saya merasa senang dan saya akan undang nanti di Indonesia Belajar untuk sharing Andreas Kennedy ini. Terima kasih. Ada pertanyaan, Pak Dewo dulu yang jawab. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Danang dan juga Pak Brata atas jawabannya dari pertanyaan Ibu Jessica. Semoga terjawab ya Ibu Jessica atas pertanyaannya yang sangat luar biasa. Nah, selanjutnya sudah ada lagi satu penanya dari Ibu Citra. Saya bacakan ya Pak. Selamat siang Pak Danang dan Pak Dewo. Topik pembahasan kali ini sangat menarik. Saya ingin bertanya, bagaimana menanggapi seseorang sebentar Pak. Bagaimana Pak Dewo atau Pak Danang menanggapi seseorang yang Bagaimana Pak Dewo atau Pak Danang menanggapi seseorang yang masih Di saya agak terputus ya. Apakah suara kedengaran Om Danka? Suara saya kedengaran kah? Ya, selamat siang Pak Danang dan Pak Dewo. Topik pembahasan kali ini sangat menarik. Saya ingin bertanya bagaimana Pak Dewo atau Pak Danang menanggapi seorang yang masih mengejar resolusi mereka di tahun sebelumnya. Sedangkan orang sekitarnya berlomba-lomba untuk... punya saya tuh Pak Danang ini ya. Lalu teman-teman yang lain boleh angkat jempol atau apa kalau dengar suara saya? Dengar Pak Dewo. Atau Pak Dewo, dengaran ya, oke. Siap, masih menyimak dengan Pak Danang juga. Enggak, karena tadi suara Mbak Tami sama Om Danang mati jadi saya ragu-ragu. Oke, baik. Pertanyaannya bagus sekali. Memang ini sering menjadi menjadi pertanyaan banyak orang atau menjadi semacam menjadi kepikiran orang menjadi kepikiran gitu. Ini orang lain udah kemana-mana kok saya masih di sini ya. Orang lain udah membicarakan resolusi tahun ini, saya masih resolusi tahun lalu ya. Teman-teman sekalian, sebenarnya ada satu pandangan yang mengatakan bahwa ada yang namanya definite atau finite game dan infinite game. Ada permainan yang ada batasnya, ada permainan yang tidak ada batasnya. Jadi teman-teman sekalian, kalau permainan yang ada batasnya itu pasti sepak bola. Kan ada batas waktunya, ada batas areanya, ada batas jumlah pemainnya, ada yang menang, ada yang kalah. Tetapi kalau infinite game itu beda. Infinite game itu adalah bagaimana kita mengembangkan diri kita melampaui apapun dan tidak ada batasnya. Yang menjadi pembanding itu bukan orang-orang di sekitar kita. Yang menjadi benchmark itu bukan orang-orang di sekitar kita. Tetapi diri kita sendiri bagaimana saya merasa enjoy dan merasa lebih baik dari
tahun sebelumnya atau periode sebelumnya. Bagaimana saya ingin menjadi lebih baik apapun itu. Jadi tidak usah terpengaruh pada orang lain. Ya orang lain memang mereka punya ini dan berlomba-lomba untuk saling menunjukkan diri, untuk saling bekerja lebih keras, dan akhirnya mereka mendapatkan sesuatu yang mereka harapkan. Ya biarin saja. Mereka saling berkompetisi itu di ini jalanan tikus gitu, berlomba seperti tikus yang lari di putaran itu, ya biarin saja. Karena apa? Kita itu sebenarnya lebih baik membandingkan dengan diri kita sebelumnya atau membandingkan dengan potensi saya. Yang bisa saya lakukan kalau saya melakukan yang terbaik itu seperti apa. Itu jauh lebih penting daripada kita memikirkan orang lain. Itu yang pertama. Jadi ada finite, ada infinite game. Kita coba lakukan infinite game. Kita hindari perlombaan tikus, bersaing dengan lingkungan. Mereka sudah ini, akhirnya kita iri dengki dan sebagainya. Percuma. Kita bandingkan dengan diri kita kemarin atau kita bandingkan dengan potensi saya sendiri seberapa. Tidak perlu membandingkan dengan orang lain. Yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, ya mungkin apa yang kita kejar walaupun itu masih dari resolusi tahun lalu itu adalah sesuatu yang big why saya tadi. Orang lain kan nggak tahu big why saya apa. Mungkin mereka ngomongin, lu masih ngerjain itu sih, saya udah ngerjain ini dong, saya udah pindah ke resolusi tahun 2023 dong. Masa kamu masih di resolusi 22? Ya bagi saya resolusi ini adalah big why saya. Bagi saya resolusi saya ini sesuatu calling-nya dari Tuhan nih. Bagimu mungkin nggak penting, bagimu mungkin nggak terlalu harus ganti ke yang lain, tapi bagi saya ini penting. Bagi saya ini adalah big way saya. Why not? Saya akan tetap lakukan dengan setia. Saya akan lakukan pantang menyerah, terus kita lakukan. Why not? Jadi yang bertanya tadi siapa? Saya lupa. Oh, Mbak Citra ya, Ibu Citra. Jadi begitu. Yang pertama adalah bandingkan jangan dengan orang lain, bandingkan dengan dirimu kemarin, bandingkan dengan potensi dirimu yang ada. Potensi yang Tuhan berikan di dalam dirimu itulah ukuranmu untuk kamu kejar. Bukan kata orang, bukan pencapaian orang lain, bukan hasil karya orang lain. Tapi potensimu yang Tuhan berikan itulah yang menjadi benchmark. Yang kedua, sekali lagi, apa yang kamu lakukan itu yang penting buatmu, big why-mu, why not? Lakukan. Peduli tidak peduli orang lain mau ngomong apa. Kira-kira begitu. Silakan Om Danke. Baik, saya setuju sama tadi yang disampaikan Pak Dewo. Kita itu mesti membandingkan dengan diri kita sendiri. Kalau kita bandingkan dengan orang lain, wah susah jadinya. Coba bayangin, saya itu di perusahaan, itu di Gramedia itu, yang menjadi direktur itu teman saya SMA. Yang menjadi CEO teman saya SMA. Coba kalau saya itu orangnya iri, tukang iri. Pasti akan sakit hati, susah, sedih. Tapi founding fathers almarhum Bapak Yakutomo menyampaikan, sesungguhnya kekayaan dan kebahagiaan sakti kesejahteraan itu ada dalam rasa syukur, mensyukuri apa yang kita punya. Nah sekarang kalau bandingkan tulisan, teman saya, direktur saya, tulisannya wah lebih filsafat, teologis, namanya Bu Vero, nggak laku. Sementara saya cara bodoh berjualan, laris manis, tapi dia juga fair. Wah, nang tulisanmu bagus. Jadi meskipun dia direktur, dalam hal menulis, saya lebih sukses. Pada waktu kita SMA dulu, ada lomba menulis naskah drama radio. Tapi juara 1 dari 40 orang itu, meskipun dia sekarang direktur dan CEO, juara 1-nya saya. Jadi istilahnya Farel itu ojo dibanding-bandingke, ya. Kalau dibanding-bandingke susah. Kalau dia tadi membandingkan dengan saya soal tulisan, dan soal buku, soal naskah drama, nah saya juaranya. Tetapi soal jabatan, mereka juaranya. Sehingga kita mengukur dalam diri kita sendiri. Nah, kalau mau lebih kuat lagi, coba Anda bertanya, ini Pak Dewo, saya itu CTM ya, Certified Teacher Motivator, mengandalkan pada Tuhan. Ya, Tuhan akan memampukan orang yang tidak mampu. Kalau kita mengandalkan Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberi kita seperti yang lain, orang yang berkejar-kejaran, tapi kita bisa mensyukuri apa yang kita punya, nah kita itu lebih sukses. Karena banyak orang yang kaya juga semakin susah ya. Takut barangnya hilang, takut dirampok, nggak bisa tidur. Saya dengan nggak mikirin harta dunia, saya tidur nyenyak. Maka lihat wajah saya.
63 kayak 36 kan? Separuhnya umurnya. Begitu. Ya, Mbak Citra, terima kasih. Oke, halo, sudah terdengar Pak Danang dan Pak Dewo? Yes, silakan lanjut. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya dari Pak Dewo dan juga Pak Danang untuk pertanyaan dari Ibu Citra. Nah, selanjutnya sudah ada tanggapan dari Ibu Jessica. Luar biasa terjawab, terima kasih. Terdengar suara Pak Dewo dan juga Pak Danang. Oke, baik sahabat pembelajar, dikarenakan dari pertanyaan sahabat pembelajar sudah tidak ada, maka untuk acara seminar online Indonesia Belajar akan segera berakhir. Untuk dari Pak Danang dan juga Pak Dewo, silahkan Pak closing statement-nya. Baik, dari saya teman-teman sekalian, selalu awal tahun adalah good to start. Let's start. Dan ingat, tadi ada beberapa prinsip yang bisa kita pakai. Yang paling penting, temukan big why di dalam resolusimu, maka biasanya motivasimu akan muncul. Salam sukses dari Dewo Leap Enabler. Baik, saya melengkapi saja ya. No man is an island. Tak seorang pun seperti sebuah pulau. Jadi kita harus bekerja sama orang lain. Orang yang sukses adalah orang yang punya networking. Makanya saya masuk dalam grup mana-mana, saya bisa menjual buku kemana-mana, lewat YouTube, lewat WhatsApp, lewat Facebook, lewat seminar, lewat bertemu langsung, lewat kunjungan ke toko. Nah, kalau kita punya networking dan kita tadi seperti Pak Dewo menyampaikan, kita ramah dan baik pada orang, sikap attitude kita akan membuat kita sukses. Terima kasih, salam Danang, datang untuk menang. Oke, baik, sekali lagi terima kasih kepada Pak Danang dan juga Pak Dewo atas pemaparannya hari ini mengenai refleksi 2022 dan resolusi 2023. Dan terima kasih juga untuk sahabat pembelajar yang sudah join ikut bergabung acara seminar online Indonesia Belajar. Saya Tami dan tim Indonesia Belajar pamit undur diri. Semoga di hari Kamis ke depannya kita bisa ketemu kembali di hari yang sama, hari Kamis tentunya di jam 2. Dan salam sukses luar biasa. Terima kasih.